Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Saya ini kan yang golongan A nggak bisa hadir ya, karena ada kuliah. Sebentar, saya mau ya. Gimana? Oh, bisa ya, bisa hadir. Oh, nggak jadi nih, nggak jadi kuliah. Oke. Berarti nih golongan A, B, C, D bisa semua. Oke. Bapak tetap saya record aja ya. Oke, sebentar. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Oke, saya mulai ya. Kita review dulu katanya dengan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kalian sudah belajar yang namanya beberapa faktor yang ada di dalam kualitas perangkat lunak. Sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya katanya dengan beberapa faktor di kualitas perangkat lunak. Kemarin sudah menemukan kayak yang namanya correctness juga sudah pernah kita bahas, cuma mungkin lebih detail dan lebih lengkap. Kemudian sudah kita bahas juga kaitannya dengan reliability, efisiensi, integrity, terus kemudian sampai dengan si interoperability. Nah, minggu lalu saya janji bahwa kita akan belajar yang namanya gimana sih menghitung untuk bobot di metode Mikol ya. Saya share screen dulu. Sebenarnya untuk kuliah kita pada siang hari ini kaitannya dengan komponen jaminan kualitas perangkat lunak. Ini benar-benar gimana sih sebenarnya yang dikerjakan oleh si software quality assurance atau jaminan kualitas perangkat lunak itu. Nah, sebelum ke situ, kita bahas dulu dari beberapa yang pernah kita bahas minggu lalu, dan juga bagaimana menghitung kaitannya dengan pembuat-buatan di Mikol itu. Kalau masih ingat, ada pernyataan kaitannya dengan pengukuran menurut si Kelvin dalam Wahono. Dia menyampaikan bahwasanya di dalam pengukuran apapun itu, khususnya di kualitas perangkat lunak, akan lebih diharapkan bahwa pengukuran itu dapat dinilai dengan angka. Jadi untuk menjamin bahwa perangkat lunak itu berkualitas harus dinyatakan dengan angka, harus diungkapkan dengan angka, harus diukur dengan angka, sehingga lebih meyakinkan kepada konsumen atau si klien bahwasanya oh benar nih perangkat lunak ini benar-benar berkualitas karena nilainya sekian. Sama hanya gini,
kalian dinyatakan bahwa produk kalian bagus, sama dinyatakan bahwa produk kalian nilainya adalah 90. Itu akan lebih senang ya, lebih puas kalau kita mempunyai nilai adalah 90. Karena kalau kita ngomongin bagus nih, bagus ini di range mana? Di range yang pucu, paling mepet dengan cukup, atau bagus yang mepet dengan nilai sempurna, kan gitu. Jadi kalau kita sudah tahu range-nya nilainya, misalnya bagus itu nilainya antara 76 sampai dengan 90. Nah, ketika kalian tahu nilainya adalah 76 nih misalnya, oh berarti bagusku mepet di akhir ya. Tapi kalau cuma hanya dikasih tahu bagus saja kan masih kurang puas ya, akan lebih puas jika dinyatakan dengan angka. Masih dengan minggu lalu juga yang menyampaikan pendekatan engineering, terus kemudian kaitannya dengan parameter yang perlu digunakan untuk pengukuran tersebut, terus kemudian dari taxonomical menyebutkan bahwa ada level high, ada level low. Kalau level high itu kaitannya dengan faktor, kalau level low itu kaitannya dengan karakteristik atau kriteria. Kemudian siapa yang lebih penting antara faktor sama kriteria? Dua-duanya sama-sama penting. Dua-dua sama-sama saling membutuhkan karena kita akan mendapatkan faktor dari kumpulan kriteria yang ada. Munculnya faktor itu adalah karena adanya beberapa kriteria yang mungkin tujuannya mirip dan hampir sama. Sehingga, oh ternyata maksud dari kriteria A, B, C, D ini adalah satu kesatuan. Sehingga kita menemukan baseline-nya, memunculkan kumpulan faktornya tersebut. Misalnya dari sisi correctness nih ternyata. Dari sisi portability-nya nih, kalau dari melihat kriteria A, B, C ini kan berkesinambungan, Bu. Berarti ini adalah kita bisa menyebutkan bahwa dia punya si portability. Kenapa nggak kita bikin satu kesatuan tersebut, kelompok atau klasifikasi dari portability? Nah, untuk itu, kalau kita ngomongin faktor, karena secara baseline, jadi itu dari sudut pandang si penggunanya. Kalau kita ngomongin kriteria, kita melihat dari sudut pandang si perangkat lunaknya, karena lebih detail yang kita nilai. Nah, faktor dan kriteria memiliki hubungan sebab akibat. Oleh sebab itu, si faktor dan kriteria ini tidak bisa dinyatakan siapa yang paling penting karena semuanya sama-sama penting. Adanya faktor karena ada kumpulan kriteria. Adanya kriteria karena faktor juga yang menopangnya. Ya. Terus kemudian ini juga sudah sebenarnya minggu lalu. Jadi quality faktor yang ada di dalam Mikel ada yang namanya correctness, kemudian ada reliability, efisiensi. Di sini yang mengikuti si correctness siapa? Yang menopang adanya correctness siapa? Ternyata si completeness, konsistensi, sama traceability. Kemudian kalau dari usability nih, siapa ya kriteria yang menopang si usability? Siapa sih dasar-dasar yang sehingga munculnya muncul si usability ternyata dari sisi communicativeness-nya, kemudian dari operability-nya, kemudian dari sisi training-nya. Terus kemudian lagi ada yang namanya portability. Sebelum muncul portability sebenarnya sudah muncul nih kaitannya dengan software system independence-nya, kemudian penilaian dari hardware independence-nya sampai dengan modularity-nya. Kemudian kalau disambungkan, oh ternyata ini satu kesatuan nih di dalam kelompok. Berarti bisa nih dijadikan kumpulan atau dijadikan faktor yang disebutkan namanya adalah portability. Jadi ini sama-sama pentingnya ternyata. Sampai sini masih bisa ini ya, masih diingat-ingat ya. Jadi ini nanti relate sama mata kuliah kalian di pengujian perangkat lunak. Saya rasa kalian juga sudah mempelajari kaitannya dengan beberapa yang perlu diujikan di dalam perangkat lunaknya, pengujian perangkat lunak. Jadi saya harap juga kalian nanti ketika testing, ketika pengujian, kalian bisa mengacu dari, oh yang menjadi penilaian kualitas itu kayak gini nih. Berarti saya di dalam pengujian harus menguji di sisi ininya biar saya bisa dapat nilai
di apa untuk kualitas perangkat lunaknya itu seberapa, seperti apa. Jadi mata kuliah di semester 4 ini sebenarnya relate sih. Jadi kalau ngomongin pengujian ya berarti kaitannya nanti dengan kualitas perangkat lunak. Nah, tapi kalau yang disampaikan di kualitas hanya menyebutkan batasan bahwasanya nanti kalian perlu pengujian loh di sisi ini. Nah, untuk prakteknya kan belajar di mata kuliah pengujian perangkat lunak. Gitu. Nah, ini sekarang kita belajar rumusnya. Kalau kemarin Bu Luki minta tugasnya kan hanya sampai nggak usah, pembobotannya nggak usah karena belum waktunya. Saya juga belum menyampaikan kaitannya dengan perhitungan bobot si Mekol. Ini adalah rumus yang perlu kalian ketahui terkait dengan perhitungan bobot di metode Mekol. Ada yang namanya F, ada W, ada C, kemudian F itu adalah sebagai nilai total faktornya, kemudian W itu adalah bobotnya, terus kemudian C itu adalah nilai karakter, ini jadi bobot karakter. Terus kemudian caranya gimana untuk menghitungnya? Ini ada rumus W dikali C ditambahkan, ini berarti kan karakter 1. Terus kemudian ini adalah untuk karakter 2. Ini sampai dengan untuk karakter ke N. Jadi nanti dijumlahkan seluruh karakter atau kriterianya. Misalnya untuk correctness, di sini ternyata ada 3 karakter, ada 3 kriteria yang perlu kalian uji, yang perlu kalian hitung. Berarti nanti di sini W-nya sampai W3, C3. Nah, F-nya untuk correctness berapa ya? Nanti dihitung dari hasil perkalian tersebut. Nah, tahap pertama kita perlu menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur faktor. Jadi kalau di correctness, 3 kriteria ini yang perlu kita hitung. Ada completeness-nya, konsistensi, sama traceability. Terus kemudian setelah itu kita perlu menentukan bobotnya. Nah, untuk menentukan bobot, gimana sih kita bisa menentukan bobot? Dari beberapa kriteria ini, kita harus bisa menganalisis siapa sih yang paling penting, siapa sih yang memiliki nilai yang nilai bobotnya tuh yang kita berikan nilai tertinggi, boleh. Jadi misalnya completeness-nya karena ini sih Bu sebenarnya ini sebagai pelengkap aja. Jadi saya mau ngasih nilai 0,4. Nggak apa-apa bobotnya nilainya 0,4. Karena konsistensi ini correctness itu kita harus memiliki konsistensi yang tinggi. Saya mau ngasih nilai 1. Ini juga nggak apa-apa. Nah, kemudian di traceability ini paling tengah-tengah, Bu. Saya mau ngasih 0,75 bobotnya. Boleh. Ini tergantung dari seberapa berpengaruh karakter-karakter ini terhadap si faktor. Jadi kalian harus bisa menganalisa. Kemudian untuk menentukan skala nilainya. Jadi kita menentukan C-nya. Nilainya adalah antara 0 sampai dengan 10. Ini sesuai dengan kenyataan aplikasinya seperti apa. Jadi ternyata dari sisi correctness-nya kurang nih. Saya kasih nilai 3 gitu misalnya. Correctness-nya nilainya adalah 3, boleh. Kemudian konsistensinya tidak konsisten ya, tapi masih oke lah, masih bisa dibaca. Saya kasih nilai 5, boleh. Ini berdasarkan pengamatan dari hasil produk kalian. Nah, setelah itu, karena sudah mendapatkan nilai, kemudian ini dihitung nilainya berapa, W kali C itu nilainya berapa, setelah didapatkan misalnya ini didapatkan 0,5 misalnya. Kemudian yang W kedua dapatkan 0,7 misalnya. Terus yang ketiga nilainya adalah 1.
Nah, dari situ kita harus menghitung keseluruhan sehingga akan muncul nilai F-nya berapa. Nah, itu adalah tahap untuk menghitung bobot atau pengukuran faktor dari beberapa karakter. Nah, Bu, nanti kan ada nih faktor yang karakteristiknya atau kriterianya lebih dari 3. Contohnya di sisi maintainability nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Bu kriterianya ya. Kalian harus menghitung satu persatu sampai jumlahnya 5. N-nya nanti bukan lagi 3, tapi di sini adalah 5. Nih, 5. Gitu ya. Coba kita ke contoh. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, nggak yang ditanyakan? Sudah cukup ya. Kita ke contoh ya. Jadi saya punya contoh pengukuran kualitas perangkat lunak dari faktor usability. Kebetulan yang dicontoh hanya ingin mengukur usability. Berarti faktor yang lain tidak diukur, Bu. Diukur sih, cuma tidak dibuat contoh, buat tugasnya kalian, maksudnya gitu. Jadi ini contohnya adalah mengukur kualitas perangkat lunak dari faktor usability. Dari beberapa faktor tadi ada 11 faktor. Kalau kita ngomongin Macol ada 11 faktor ternyata. Cuma yang kita contohkan adalah dari sisi usability. Kemudian yang akan diukur itu apa? Ternyata dia ingin membandingkan antara dua software. Yang mana fungsi softwarenya adalah mengkontrol peralatan elektronik device. Nah, dua aplikasi atau dua sistem ini sama fungsinya, tapi beliau ingin menghitung seberapa handalkah di antara kedua tersebut. Kemudian siapa yang paling handal, siapa yang paling canggih. Nah, kebetulan perangkat lunaknya yang pertama namanya tukang kontrol, sedangkan yang kedua namanya cakrol. Kita akan menilai dari sisi usability si tukang kontrol dan cakrol. Kita lihat. Ternyata di usability testing ada yang namanya kriteria communicativeness, operability, dan training. Jadi kita harus menghitung masing-masing kriteria tersebut. Ternyata si communicativeness punya bobot 0,2. Mungkin karena ternyata dia tidak begitu berpengaruh di faktor usability. Jadi hanya diberikan bobot 0,2. Kemudian dari sisi operability nih, banyak sih pengaruhnya, tapi nggak sampai 1, sehingga dia diberikan nilai 0,8. Kemudian di sisi training, dia Bu yang mempunyai pengaruh sangat besar untuk proses faktor usability. Di faktor usability itu training itu paling penting Bu ternyata. Jadi saya mau ngasih nilai 1, nilai yang paling banyak. Oke, boleh. Jadi sudah kita tentukan bahwasanya bobotnya untuk communicativeness itu 0,2. Kemudian untuk si operability itu 0,8 dan untuk si training itu bobotnya adalah 1. Kemudian kita nilai. Untuk komunikatif, tukang kontrol itu nilainya berapa? Nilainya 7. Terus kemudian untuk cakrol sama 7 juga. Selanjutnya untuk operability, tukang kontrol memiliki nilai yang lebih baik daripada si cakrol. Nilainya 8 dan 6. Nah, selanjutnya di sisi training. Oh, ternyata dari sisi training, tukang kontrol lebih handal daripada si cakrol. Si cakrol itu trainingnya ini Bu kurang bagus. Saya nggak mau ngasih nilai separuhnya, saya mau ngasih nilai 4. Karena emang dari kualitasnya kurang bagus, tidak menunjukkan kehandalan, Bu. Jadi saya kasih nilai 4. Nggak apa-apa. Kita menilainya berdasarkan fakta yang terjadi seperti apa. Sehingga di training untuk tukang kontrol, nilainya adalah 9. Untuk yang cakrol nilainya adalah 4. Nah, setelah dihitung,
Nih, di sini dihitung. Setelah ditentukan maksud saya, kemudian dihitung. Ini dari sisi komunikatifnya untuk tukang kontrol. Kemudian ini untuk operability-nya, dan yang terakhir ini untuk trainingnya. Sama untuk si usability dari aplikasi Cakpro-nya. Setelah didapatkan hasil, si tukang kontrol memiliki nilai usability 16,8, sedangkan untuk yang Cakpro memiliki nilai usability-nya adalah 10. Dari sini kita akhirnya bisa menyimpulkan ternyata yang lebih baik, yang lebih handal antara tukang kontrol dan Cakpro itu adalah si tukang kontrol. Nilai usability nih, dari sisi usability ternyata. Dari sisi usability yang mempunyai kehandalan lebih baik itu adalah si tukang kontrol ya. Karena nilainya jauh lebih banyak, berapa? 6,6 daripada si Cakpro. Oke, sampai sini bisa dipahami? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu cara menentukan bobotnya gimana ya, Bu? Jadi sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa kita harus menganalisa dulu dari sini. Siapa sih yang paling berpengaruh untuk correctness? Jadi yang menentukan bobot itu sebenarnya dari kita. Makanya untuk apa ya? Untuk si software quality assurance itu ya orangnya yang harus mengerti kaitannya dengan aplikasinya, kaitannya dengan programmernya seperti apa. Jadi kalian harus bisa menentukan, oh ternyata untuk correctness itu yang paling berpengaruh dari 3 kriteria ini siapa. Misalnya si completeness, ya berarti yang paling tinggi nilainya adalah completeness. Berapa nilainya? Nah itu disesuaikan dengan ini aplikasinya itu seperti apa. Jadi kita untuk menentukannya berdasarkan analisa. Balik lagi harus ke analisa. Oke. Baik, makasih Bu Luki. Sama-sama. Sudah sampai sini untuk pengukuran. Ya, siapa ini yang banyak? Total nilai itu dapat dari mana? Total nilai ini sebenarnya ini loh. Ini kalikan 10. Jadi biar enggak, kan ini 10 nih maksimalnya nih. Maksimal apa sih namanya? Maksimal untuk nilai kriterianya. Ya kan? Ini dikalikan 10 jumlahnya 2, dikalikan 10 jumlahnya 8, dikalikan 10 jumlahnya 10. Jadi nanti maksimum nilainya adalah 20. Ya, sama-sama. Jadi ini nilai maksimalnya kan 10. Nilai maksimum untuk nilai kriteria 0 sampai dengan 10. Jadi nanti total nilai ini maksudnya nanti nilai maksimumnya segini. Karena kita punya bobot 2, kalau di sini nilainya 10, total nilainya adalah 2. Sehingga nanti, kan nggak mungkin nanti di sini kalian ngasih nilai 11, karena nilai maksimumnya adalah 10 kan gitu ya. Jadi nanti untuk mendapatkan ini maksudnya nilai maksimum yang terjadi adalah 20 ini nanti. Di sini nggak akan lebih dari 20 gitu loh maksudnya. Jadi untuk kalau sampai di sini lebih 20 berarti perhitunganmu salah. Jadi kita punya patokan di awal. Ini jadi fungsinya untuk patokan di awal bahwa nanti nilai maksimumnya untuk usability ini adalah 20. Kalau sampai untuk perhitungan di sini lebih dari 20, berarti perhitunganmu ini belum tepat. Masih salah gitu. Ya, ini patokan itu sih maksudnya. Sudah? Bisa dilanjut? Oke, saya lanjut untuk kita sekarang sudah ke software quality assurance. Kita belajar kaitannya definisi dulu tentang quality assurance itu apa. Jadi ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui kaitannya dengan software quality assurance.
Di situ disampaikan bahwasanya aktivitas pelindung yang diaplikasikan pada seluruh proses perangkat lunaknya. Artinya nanti yang menjamin soal perangkat lunakmu itu berkualitas ya si software quality assurance. Itu ada peran sendiri yang fungsinya atau aktivitasnya adalah melindungi aplikasi, menjamin aplikasimu bahwa aplikasimu itu udah berkualitas dan layak untuk diterima oleh masyarakat atau untuk customer. Jadi kegiatan penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak. Software quality assurance itu mencakup kaitannya dengan prosedur untuk penerapan metode yang efektif, kaitannya dengan pengawasan kegiatan keandalan kualitas seperti tinjauan teknis, kemudian kaitannya dengan pengujian. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, pengujian perangkat lunak dan software quality assurance itu di dalam software quality assurance harus bisa melakukan pengujian perangkat lunak dengan baik. Nah, prosedur untuk manajemen perubahan, juga prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standarnya. Jadi, si software quality assurance juga harus memastikan bahwasanya standar yang sudah dibuat sebelumnya, biasanya itu di manajemen itu harus bahwasanya nanti login itu akan berhasil jika seperti apa. Nah, itu harus bisa disampaikan juga di aplikasinya. Kalau sudah aplikasinya sudah terpenuhi sesuai dengan apa yang menjadi standarnya, berarti sudah bisa dinyatakan di pengujian bahwasanya dia sudah memenuhi standarnya. Nah, si software quality assurance juga kaitannya dengan memastikan bahwa perangkat lunak memiliki jumlah cacat yang kecil. Ini sudah pasti ya. Jadi kalau kita mau bikin yang berkualitas, ya bikinlah aplikasi yang cacatnya kecil, yang bugnya kecil. Kalau banyak bugnya ya nggak berkualitas kan mono kayaknya. Dan mencapai standar yang diperlukan untuk pemeliharaan ini hampir mirip sama standar ketentuannya tadi. Mengkonformasi terhadap kebutuhan fungsionalnya dan kinerja dinyatakan secara eksplisit, standar berkembangan yang didokumentasikan secara implisit, kemudian karakteristik implisitnya diharapkan bagi semua perangkat lunak bisa dikembangkan secara profesional. Ini adalah definisi kaitannya dengan software quality assurance. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan software quality assurance apa aja? Nah, ada pendekatan manajemen kualitas, kemudian kaitannya dengan teknologi rekayasa perangkat lunaknya seperti apa. Jadi metode yang akan digunakan di dalam pembuatan aplikasinya itu seperti apa. Kaitannya dengan kajian teknik formalnya, kemudian kaitannya dengan strategi pengujiannya. Berarti di sini kita bahasanya di skupnya, di ruang lingkupnya. Nah, ini kita bahas di awal ketika di manajemen proyek kita definisikan di awal aplikasinya seperti apa, nanti teknologi yang akan digunakan itu apa aja, kemudian kajiannya yang diaplikasikan itu seperti apa, itu harus didefinisikan di awal sebelum kita di awal proyek ya, di awal proyek sebelum kita implementasi aplikasi. Kemudian strategi pengujian ini masuk yang namanya planning. Masuk di perencanaan. Berarti kaitannya dengan strategi pengujian, kemudian kontrol dokumentasinya, prosedur untuk menjamin kesesuaian standarnya itu seperti apa. Nah, di sini kan kita harus merancang nih standar keberhasilan dari setiap formnya itu seperti apa. Kita harus rinci di awal sebelum implementasi prosesnya. Terus kemudian pengembangan perangkat lunaknya dan juga mekanisme pengukuran dan pelaporannya. Selain itu, kita juga harus mengetahui tentang 3 hal yang perlu ditekankan di dalam software quality assurance.
ada kebutuhan perangkat lunaknya sebagai fondasi, terus kemudian standar yang telah ditentukan tadi masuk di planningnya, kemudian serangkaian kebutuhan implisit yang sering dicantum, misalnya kebutuhan akan kemampuan pemeliharaan yang baik itu semua. Ini adalah beberapa hal yang perlu ditekankan di dalam software quality assurance. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, bisa saya lanjut ya. Nah, setelah itu kita juga perlu mempelajari kaitannya dengan elemen-elemen software yang ada di kualitas software quality assurance. Ada 10 elemen, mulai dari standar sampai dengan risk management. Hal-hal ini sebenarnya kalian sudah bisa pelajari di manajemen proyek, tapi nggak tahu. Kayaknya semester kemarin dapat ya manajemen proyek ya, kalau nggak salah ya. Dapat nggak sih? Kayaknya dapat deh teori manajemen proyek semester 3 kemarin. Udah nggak? Nah, banyak yang mikir ya. Kayaknya nggak dapat Bu, tapi takut salah ngomong. Ternyata dapat, jangan-jangan. Cuma kami nggak sadar. Karena kalau kita ngomongin, wajar. Tidak dapat ya. Oh, kasihan nggak dapat kalian. Ini jadi ngajarnya bukan hanya di software quality assurance sih, jadi ngajar di manajemen proyek juga nih. Jadi di dalam software quality assurance sebenarnya kaitannya juga manajemen proyek, karena kita di manajemen proyek itu benar-benar membahas apa yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan proyeknya, mulai awal interview atau observasi sampai dengan closing, sampai dengan aplikasinya diterima oleh klien dan diimplementasikan oleh klien, kemudian sampai dengan berita acara gimana proses pembuatan atau penyelesaian proyeknya. Nah, di sini yang harus kalian ketahui adalah kaitannya dengan standar, kaitannya dengan review dan auditnya, kemudian testing, terus kaitannya dengan error atau defect collection and analysis-nya, kaitannya dengan pengubahan manajemen. Jadi nanti misalnya di manajemen proyek nih sudah kita planning matang nih, kayaknya udah benar, ternyata di tengah-tengah harus ada perubahan. Itu tidak bisa kita semena-mena merubah begitu aja. Jadi kita harus membuat dokumen lagi, dokumen form yang mana menyatakan bahwa adanya perubahan di part ini. Jadi ada berita acara Bu, ternyata di bagian eksekusi coding form transaksi ini tidak bisa nih. Nah, berarti dilaporkan bahwa tidak bisa nih query ini. Query yang sudah kita rencanakan ternyata tidak bisa. Berarti harus ada perubahan Bu misalnya. Atau kalau nggak desainnya tidak cocok nih Bu, ternyata di transaksi ya disampaikan bahwasanya desainnya tidak cocok nih. Ada laporan ketika implementasi form transaksi desain tidak cocok. Kemudian harus melakukan perubahan. Kemudian kalian harus bikin lagi form perubahannya itu seperti apa. Jadi harus menyampaikan juga bahwasanya yang tadinya begini harus dirubah begitu, misalnya kayak gitu. Itu ada form sendiri, itu belajarnya di manajemen proyek. Adanya education, kemudian vendor, adanya security management, safety, sama risk management. Nah, kita coba bahas dulu satu-satu. Kita bahas ke standar dulu. Apa sih yang dimasuk standar di sini itu apa? Standar itu apa? Standar itu kaitannya dengan memainkan peran di dalam project. Standar itu peran yang paling penting. Jadi dia sebagai software quality management, dia yang memberikan ketentuan bahwa dia berhasil jika seperti apa.
form tersebut akan berhasil seperti apa. Kita contohkan adalah form login. Nah, form login itu dia dikatakan berhasil jika bagaimana? Scrum sudah kan ya, Rek? Kalian Scrum sudah apa belum? Sudah apa belum? Karena kalau kita ngomongin Scrum, di Scrum itu kan disampaikan bahwa ketika kita bermain backlog-nya, di situ juga harus disampaikan form login itu berhasil jika apa. Misalnya, form login berhasil jika dia memasukkan password dengan benar dan langsung ke menu home. Apabila passwordnya salah, dia akan menampilkan pop-up bahwa password tidak sesuai. Apabila dia mengklik lupa password, dia akan mengarah ke form untuk reset password. Itu adalah suatu standar untuk form login, misalnya kayak gitu. Nah, itu merupakan sebagian dari proses quality assurance-nya. Jadi alat dan metode untuk mendukung penggunaan standar tersebut itu juga kalian harus memilih. Kemudian tugas software quality assurance itu memastikan bahwa standar yang telah diimplementasikan itu sesuai dengan standar yang telah dibuat. Artinya kita harus mencocokkan. Ini nanti di pengujian sih sebenarnya. Di dalam pengujian nanti korespondennya harus membaca juga. Di situ ada ketentuan standarnya. Contohnya login tadi, nah si korespondennya dia harus mencoba, oh benar nggak sih kalau passwordnya salah, dia akan menampilkan pop-up bahwa password tidak sesuai. Nah, makanya itu dia merupakan bagian yang sangat penting di dalam software quality management-nya. Jadi harus menyesuaikan antara kenyataan dengan standar yang sudah dibuat. Kalau tidak sesuai, Bu, ya udah nanti nilainya dari koresponden seperti apa. Selanjutnya di review and audit. Nah, review and audit itu kaitannya dengan ulasan dan juga audit. Di dalam review atau teknik review, itu kegiatan mengkontrol kaitannya dengan kualitas yang dilakukan oleh software engineer. Kemudian software engineer-nya itu harus memeriksa antara konsistensi, kemudian kelengkapan dokumen, atau kalau tidak kode yang direview, dan memastikan juga kaitannya dengan standar kualitas yang telah diikuti. Nah, tapi ulasannya tidak hanya memberikan kesesuaian standar saja, tapi juga harus menggunakan atau menemukan kaitannya dengan masalah dan kelalaian atas ketidaksesuaiannya. Jadi misalnya, oh ternyata ini tidak sesuai nih. Oh ternyata kok ketika saya menuliskan password yang salah, dia tetap bisa masuk ya, atau kalau enggak, kok ternyata pop-up yang disampaikan tidak muncul ya. Nah, si review and audit harus menemukan kenapa kok tidak muncul pop-up-nya dan kenapa kok tetap masuk ke form home. Itu adalah proses audit. Artinya dia harus meninjau yang dilakukan oleh software quality assurance yang tujuannya untuk memastikan bahwa pedoman kualitas yang diikuti untuk pekerjaannya itu sudah sesuai. Jadi kalau review itu menganalisa, menyesuaikan apakah sesuai dengan standar, kemudian oh ternyata tidak sesuai, dia harus menemukan ketidaksesuaiannya itu kenapa. Nah itu adalah tugas audit, menelusuri kenapa kok tidak sesuai, kenapa kok nggak muncul pop-up-nya, kenapa kok tetap masuk ke home, itu adalah tugas si audit. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya testing dan testing atau pengujian. Nah, di dalam testing atau pengujian sebenarnya yang sedang kalian pelajari di semester ini juga. Jadi mungkin kenapa kok pengujian ditaruh di semester 4, supaya nanti kalian juga belajarnya
ini berkesinambungan antara dengan kualitas dan pengujiannya. Testing atau pengujian itu fungsinya sama, masih sebenarnya ke pengontrolan juga. Jadi fungsinya itu controlling untuk kualitas, tujuannya itu untuk menemukan kesalahan juga sebenarnya. Kemudian kalau tugas software quality assurance berarti memastikan bahwa pengujian yang direncanakan dilakukan dengan baik, kemudian dilakukan secara efisien, kemudian sehingga bisa memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai tujuan utamanya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa simpulkan sih, testing ini masuk di review juga, karena kita untuk menemukan kesalahan. Tapi di dalam testing ini, kita harus merencanakan pengujiannya seperti apa, skenario-nya seperti apa untuk pengujiannya. Misalnya pengujiannya adalah dengan metode black box. Nah, kita juga harus membuat skenario nih untuk pengujian black box itu seperti apa. Kita harus memastikan bahwasanya nanti yang diuji itu misalnya di form ini, di form login. Nah, di form login itu ada part apa saja yang diuji, itu harus dituliskan dan diskenariokan di dalam testing atau pengujiannya. Kemudian adanya error, elemen yang keberapa? Elemen yang keempat ada error dan defect collection and analysis. Kaitannya dengan pengumpulan dan analis kesalahan atau analis cacatnya. Di situ software quality assurance mengumpulkan dan menganalisis data kesalahan, kemudian data cacat juga, dan untuk lebih memahami kira-kira bagaimana ya kesalahan yang diperkenalkan atau kegiatan rekayasa perangkat lunaknya, apa yang paling cocok untuk dihilangkan. Jadi kalau testing itu hanya menemukan kesalahan saja, kalau di error sebenarnya kita juga menganalisa kesalahan, tapi tidak hanya dianalisa selesai aja, tapi harus dicatat juga. Dengan kesalahan demikian atau dengan cacat yang demikian, berarti mungkinkah kita akan menghilangkan satu part atau satu bagian coding, atau mungkin kita menambahkan sesuatu. Itu ada di elemen error, defect collection, and analysis. Kemudian yang kelima kaitannya dengan change management atau pengubahan manajemen. Berarti di sini kaitannya dengan perubahan di salah satu aspek yang mengganggu di dalam produknya atau dari proyeknya itu seperti apa. Jika tidak dikelola dengan baik, itu biasanya perubahan menyebabkan kebingungan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ngomongin perubahan, berarti kita juga harus belajar di manajemen proyek. Karena di manajemen proyek disampaikan bahwasanya kalau seandainya ada perubahan, kita harus mengisi form adanya perubahan. Kita harus mengisi form setiap ada yang namanya monitoring. Ini share screen-nya masih ada nggak? Masih ya? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Bentar. Sudah? Sampai? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya jaringan di kampus lagi bermasalah nih. Saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Sampai pengubahan manajemen ya. Jadi di dalam manajemen proyek, ketika ada perubahan, kalian harus mendokumentasikan. Jadi tidak hanya perubahan kemudian ganti saja, tapi kita harus menuliskan. Misalnya nih, kalau seandainya ada perubahan, tadi di form transaksi ternyata desainnya tidak cocok, berarti kalian melaporkan bahwasanya di form monitoring controllingnya, nih desainnya tidak sesuai dengan apa yang diminta si klien nih.
berarti harus melakukan perubahan. Nah, setelah mengisi berita acara kaitannya monitoring dan controlling, kalian harus mengisi form tentang perubahannya seperti apa. Jadi disampaikan perubahan dari desain yang seperti ini menjadi desain yang demikian, sudah diperbarui, misalnya kayak itu. Itu di sisi elemen change management-nya. Kemudian yang selanjutnya ada yang elemen edukasi. Berarti kaitannya dengan mengorganisasi, meningkatkan software engineer practice-nya, kemudian memberikan kontribusi utama untuk peningkatan kaitannya dengan pendidikan software engineer, kaitannya seperti apa, kaitannya dengan stakeholder yang lain-lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya di sisi elemen vendornya, vendor management, ini boleh ada, boleh enggak sih sebenarnya. Jadi tugasnya software quality assurance itu memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan harus berkualitas tinggi, kemudian bisa menyarankan kaitannya dengan praktik kualitas khususnya itu seperti apa. Kemudian kita karena punya vendor, berarti kita juga harus ada orang ketiga yang ikut serta dalam menyelesaikan proyeknya. Jadi masukan kita juga harus mendengarkan masukan dari vendornya itu seperti apa. Kemudian ada security dan safety-nya. Ini sebenarnya dua hal yang berkesinambungan, di mana kalau security itu kaitannya dengan cybercrime, pemerintah tentang privacy. Jadi setiap organisasi di perangkat lunak itu biasanya memiliki kebijakan untuk melindungi data. Kaitannya juga tentang membangun perlindungan firewall tentang web apps-nya. Nah, sedangkan kalau di sisi safety-nya itu lebih ke tanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak. Jadi misalnya kita harus tadi sebenarnya ini relate sama manajemen resiko ya. Kita harus bisa mengurangi resiko yang terjadi, misalnya kaitannya dengan kebocoran data, atau kalau enggak misalnya kayak si klien nggak mau ada hak akses nih, biar untuk login sama password-nya sama. Nah, kita harus bisa meminimalisir untuk hal itu. Gimana bisa menyampaikan bahwasanya nanti resikonya gini loh. Nah, itu kaitannya dengan manajemen resiko juga. Manajemen resiko berarti kita harus merencanakan, bukan merencanakan kegagalan sih, tapi lebih ke seandainya ada resiko yang demikian, solusinya apa. Jadi lebih ke manajemen solusi. Jadi kita merencanakan resiko atau bukan menganalisa resiko yang mungkin terjadi, kemudian juga kita menganalisa solusi yang tepat untuk resiko tersebut. Jadi di manajemen resiko itu proyek ini kemungkinan resiko yang terjadi ini loh. Nah, setelah punya beberapa resiko yang memungkinkan terjadi itu, kita harus menganalisa resiko pertama ini bisa disolusikan dengan apa. Resiko yang kedua bisa disolusikan dengan apa. Berarti berharap adanya resiko, bukan berharap adanya resiko, tapi lebih ke seandainya nanti ada resiko tersebut terjadi, kita sudah tidak memikirkan solusi di tengah-tengah pengerjaan proyek. Karena solusinya sudah tercatat, jadi kita tinggal buka kamusnya aja. Oh ini loh solusinya dari resiko tersebut. Jadi sudah kita tinggal implementasi aja. Gitu. Jadi analisanya di depan supaya nanti ketika pengerjaan proyeknya juga lebih gampang. Itu kira-kira. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai dengan 10 elemen software quality assurance.
Sudah ya, bisa saya lanjut. Selanjutnya lebih ke tugas software quality assurance. Jadi si SQA ini terdiri dari beragam tugas yang kaitannya dengan dua daerah berbeda. Dua daerah berbeda itu maksudnya apa, Bu? Ada yang dia bertugas di sisi perangkat lunak, pengerjaan teknis dan kelompok SQA-nya. Kemudian ada yang di sisi kaitannya dengan menangani software kualitasnya. Jadi untuk yang perangkat lunak atau di sisi teknisnya, dia bertanggung jawab untuk perencanaannya, kemudian pengawasan dalam pengerjaan proyeknya, penyimpanan catatan ketika observasi atau interview, kemudian menganalisa resiko tersebut, terus kemudian kaitannya dengan pelaporan, berita acara, adanya perubahan, itu di teknisnya. Kemudian kalau kita ngomongin insinyur software katanya penanganan kualitas, dia yang melakukan activity untuk mengkontrol, dia yang bertugas untuk melakukan pengujian. Kemudian dia yang bertugas meninjau terkait dengan teknis, berarti yang mengawasi si teknis ini. Dia juga yang menerapkan kaitannya dengan metode dan tindakan teknis yang kuat. Selanjutnya, tugas untuk kelompok SQA sebagai perwakilan in-house pelanggan, yaitu orang yang melakukan software quality assurance memperhatikan perangkat lunak dari sudut pandang pelanggannya. Jadi dia yang datang ke customer atau ke klien, kemudian dia melakukan pengujian gimana sih aplikasinya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, sudah sesuai keinginan, apakah dari sudut pandang klien sudah memiliki nilai sudah memenuhi nilai-nilai kualitasnya atau belum, itu dilakukan oleh software quality assurance. Kemudian selanjutnya kelompok software quality harus dapat menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan katanya dengan faktornya. Perangkat lunak cukup memenuhi faktor, kira-kira sudah apa belum? Terus kemudian apakah sudah bisa melakukan pengembangan perangkat lunak? Kemudian apakah sudah sesuai dengan disiplin tekniknya, secara dalam manufakturnya ada sesuai atau belum. Jadi itu yang dilakukan oleh kelompok si software quality assurance. Kemudian siapkan rencana software quality assurance untuk proyeknya. Di dalam merencanakan software quality assurance, dia harus melakukan evaluasi terlebih dahulu di dalam proyeknya, di dalam produknya, kemudian mengaudit, kemudian meninjau, karena ini menjadi satu kesatuan kegiatan yang seharusnya dilakukan. Tidak hanya mengevaluasi, kalau mengevaluasi kita hanya meninjau saja. Kalau mengevaluasi kita hanya meninjau, melihat kira-kira ada kesalahan apa enggak. Kalau kita sudah ngomongin audit, dia berarti harus menemukan penyebab kesalahan tersebut apa. Setelah itu ya yang perlu dilakukan apa? Itu adalah dari tahap yang pertama di persiapan rencana SQA. Kemudian selanjutnya dia harus melakukan standar yang berlaku untuk proyeknya. Nah, berarti dia harus menyesuaikan. Berarti dia harus menganalisa lagi apakah sudah sesuai standar, apakah proyeknya sudah dikerjakan sesuai standar juga, apakah hasilnya juga sudah sesuai standar. Setelah itu, karena sudah ngecek standarnya, ini sudah mengecek kesalahannya, meninjau penyebab kesalahan. Di sini dia menyesuaikan standarnya. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan kesalahan dan pelacakan. Berarti di sini menuliskan dari kedua ini. Dari kedua ini
suatu form berita acara atau form monitoringnya. Nah, disampaikan kesalahannya apa. Dituliskan kesalahannya apa, kekurangannya apa, apakah harus ada yang berubah ataupun harus tetap, itu disampaikan di pelaporan kesalahan. Kemudian roda kerja dihasilkan oleh kelompok software quality assurance. Artinya ya pelaporan ini tadi roda kerjanya yang dituliskan oleh si software quality assurance. Kemudian selanjutnya dia harus memberikan feedback yang akan diberikan kepada tim software. Karena sudah mengaudit, sudah mengevaluasi, sudah mengecek terkait standarnya, dia melakukan pencatatan atau pelaporan kaitan pelacakan dan kesalahannya seperti apa di dalam proyek tersebut. Nggak ada kesalahan, dia harus mencatat. Kalaupun ada perubahan, dia juga harus mencatat. Kemudian karena sudah menghasilkan produk kerja berupa laporan-laporan itu tadi, dia harus memberikan feedback atau memberikan masukan kepada tim software apa yang perlu dilakukan selanjutnya setelah menganalisa si kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, begitu kira-kira. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini yang jam 3 ada yang kuliah ya? Iya Bu, golongan A sama B. Golongan? A sama B. Oke. Luring apa daring? Daring Bu. Daring. Oke. Maksud saya selesaikan mepet nggak apa-apa. Kalau luring kan kalian harus beranjak dari tempat. Oke, saya lanjutkan. Nanti penutupnya aja. Nah, di sini kaitannya dengan berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proses proyek software, tim software, memilih proses untuk pengerjaan yang akan dilakukan. Nah, sebenarnya di sini sama sih kegiatannya. Kegiatannya hampir mirip dengan proses persiapan. Mengkaji aktivitas berarti kaitannya dengan evaluasi. Tadi juga ada meninjau. Kemudian sama mengaudit juga. Kemudian harus memastikan deviasi pada kerja. Jadi tadi mencatat kaitannya kesalahan, terus kemudian mencatat ketidaksesuaian. Ini juga disampaikan juga tadi di perencanaan, kemudian mengkoordinasi kontrol dan manajemen perubahannya. Ini sebenarnya beberapa hal ini mirip atau hampir sama dengan ini. Terus ini pun juga sebenarnya rincian dari preparation ini tadi, rincian dari persiapan. Kita lihat lagi katanya meninjau aktivitas sama kan, mengaudit juga sama, memastikan penyimpangan berarti tadi mengecek kesalahan kan, ya ternyata juga sama, merekam setiap ketidaksesuaian, jadi sama dengan mencatat ketidaksesuaian atau prosedur proses pelaporan kesalahan dan pelacakan. Jadi hal-hal yang ada di dalam quality assurance ya udah kaitannya dengan evaluasi, mengkaji dan mengaudit, kemudian memastikan standarnya, kemudian tugasnya yang lain adalah mencatat kesalahan atau melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian, kemudian kaitannya juga mengkoordinasi, kemudian memberikan feedback kepada si software engineer-nya supaya bisa memperbaiki dan memberikan kualitas yang baik dari hasil analisanya. Selanjutnya adalah kaitannya dengan tindakan software quality assurance yang dijelaskan di bagian tadi. Kemudian apa yang perlu ditindaki oleh si software quality assurance? Katanya tujuan, atribut, dan metrik software quality assurance. Yang pertama yaitu tentang persyaratan kualitas. Kemudian kaitannya dengan kualitas desainnya. Berkaitan juga dengan kualitas kode sampai dengan aktivitas kontrol kualitasnya seperti apa. Kita bahas dulu yang namanya persyaratan kualitas.
Nah, persyaratan kualitas itu, software quality assurance harus memastikan nih bahwa tim dari software telah meninjau model persyaratan dan diteliti untuk mendapatkan kualitas yang baik, untuk mendapatkan kualitas yang tinggi, yang hampir sempurna itu seperti apa. Jadi di sisi persyaratan kualitas harus ngecek kira-kira ini sudah model persyaratannya udah sesuai atau belum. Harus kita amati, harus kita teliti supaya kita bisa mendapatkan standar kualitas yang baik. Kemudian dari sisi kualitas desain, berarti kita harus meninjau untuk setiap elemen dari setiap model desainnya. Desainnya harus dinilai juga oleh Recording stopped. Oke, saya pindah device dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin coding, itu sudah pasti codingnya harus berkualitas. Karena kalau seandainya codingnya tidak berkualitas, berarti nanti ya aplikasinya tidak menghasilkan kualitas yang baik. Karena kalau kita ngomongin coding, berarti kita ngomongin fungsi. Secara fungsionalnya itu seperti apa. Selanjutnya dari sisi efektivitas kontrol kualitasnya. Nah, di sisi efektivitas kontrol kualitas, kita harus menganalisa kaitannya dengan alokasi sumber dayanya. Nah, kemudian si software quality assurance menganalisa alokasi sumber daya, kemudian menguji untuk menilai apakah sumber daya yang dialokasikan sudah dengan cara yang baik dan efisien. Itu adalah beberapa tujuan yang ada pada metrik dari software quality assurance, mulai dari persyaratan kualitas, kemudian kualitas desain, kualitas kode, sampai dengan efektivitas kontrol kualitasnya. Jadi ini lebih ke efisiensinya, efektivitasnya sudah efektif apa belum. Kemudian pengalokasian ke efektivitas dari sisi alokasi sumber dayanya itu seperti apa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Selanjutnya ada pendekatan ISO. Ini adalah sebenarnya ini bisa dipelajari sendiri katanya dengan ISO 9000. Bu Lutfi juga sudah pernah menjelaskan ISO 9000 itu berkaitan dengan kualitas perangkat lunak. Katanya dengan elemen, struktur, prosedur, proses organisasi, sampai dengan pengembangan kualitasnya. Nah, di ISO 9000 ternyata tidak menggambarkan bagaimana organisasi harus diimplementasikan. Ini adalah beberapa syarat yang digambarkan oleh ISO 9001, kaitannya topik-topik tersebut ada 20, boleh ya hampir bilang 2000 nih.
20 aja males baca Bu, apalagi 2000. Nanti kalian diprotes kayak gitu kan. Jadi ini adalah 20 syarat yang ada dituliskan di ISO 9001. Kalian juga sudah pasti tahu ISO itu apa, standar secara internasional. Jadi ini yang menjadi syarat di dalam ISO 9001. Kemudian kaitannya dengan perencanaan software quality assurance, tentang perencanaan software quality assurance itu menjadi peta jalan. Kenapa disampaikan menjadi peta jalan? Karena dia sebagai kiblatnya untuk bisa menuju ke perangkat lunak yang berkualitas. Jadi dia sebagai template. Kira-kira ketika saya akan membuat aplikasi atau produk yang berkualitas itu seperti apa? Kita lihat petanya. Oh, ternyata saya harus bisa mencapai standar yang ini. Saya bisa melakukan pengujian dan menemukan catatan yang kecil. Itu maksudnya sebagai peta jalan. Kemudian di dalam standar perencanaan, merekomendasikan sebuah struktur yang di dalamnya ini adalah kaitannya dengan perencanaan software quality assurance, struktur-struktur di dalam mengidentifikasi mulai dari tujuan dan lingkup perencanaan, kemudian suatu deskripsi semua standar ini masuk skop tadi. Terus kemudian kalau aksi-aksi ini, aksi dari perencanaan perkakas ini masuk ke planning. Jadi ini adalah kaitannya dengan perencanaan software quality assurance. Di dalam skop kita harus mendefinisikan kaitannya tujuan, mendeskripsikan produknya itu seperti apa, menentukan standarnya yang berlaku di dalam perangkat lunak itu seperti apa. Kemudian kalau kita ngomongin planning, berarti nanti yang harus dilakukan dan pekerjaan SQE dan penempatannya itu seperti apa, perkakasnya, metode yang digunakan itu seperti apa, prosedurnya itu seperti apa, kaitannya dengan manajemen, metode untuk merakit itu gimana, itu ada di planning. Kita harus merencanakan dulu. Terus kemudian peran-peran organisasionalnya dan tanggung jawabnya kaitannya dengan produk atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Ada statistik software quality, ada keamanan, dan juga ada yang nama keandalan. Sebentar lagi keandalan. Kalau kita ngomongin statistik software, itu berarti untuk membantu meningkatkan kualitas produk, model keandalan software, memperluas pengukuran. Jadi kalau kita menemukan statistik kan lebih gampang tuh ngelihatnya. Oh, kita posisinya masih di nilai 0, sekian loh, berarti kita harus meningkatkan. Itu tujuannya adanya statistik software quality assurance. Kemudian kaitannya dengan keamanan software, berarti mengarah ke keamanan activities SQE-nya, memfokuskan identifikasi dan menilai dari potensi bahaya. Jadi dari sisi cybercrime-nya tadi, kemudian memberikan dampak buruk software-nya. Jadi kalau ngomongin memberikan dampak buruk, terlihat dari sisi manajemen risikonya. Jika suatu bahaya dapat diidentifikasi di awal, fitur desain software dapat dispesifikasi untuk menghilangkan atau mengontrol potensi bahaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menuliskan manajemen risiko dulu untuk bisa mengontrol ketika nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada keandalan yang terakhir nih. Jadi kalau kita ngomongin keandalan software, itu kaitannya dengan program komputer dari kualitas keseluruhannya itu seperti apa. Jika sebuah program terus-menerus dan sering gagal, berarti sudah pasti dinyatakan softwaremu kurang andal dalam menjelaskan tugasnya, fungsinya tidak berjalan dengan baik. Kira-kira tadi desain codingnya seperti apa? Apakah sudah sesuai? Itu perlu dipertanyakan. Kira-kira manufakturnya sudah sesuai dengan standar yang diberikan atau belum? Sudah sesuai dengan ketentuan yang harus dikerjakan atau belum? Ngomongin keandalan lagi nih.
Tidak seperti faktor kualitas lainnya, ternyata dapat diukur secara langsung dan diperkirakan dengan menggunakan data histori. Ini kalau ngomongin keandalan. Jadi dengan data histori kan kita bisa tahu, oh kemarin yang salah di sini, yang tidak berhasil di sini. Jadi kita harus memperbaiki di sini. Keandalan software, probabilitasnya dapat beroperasi tanpa adanya kegagalan. Dia dinyatakan handal jika tidak ada kegagalan dalam jangka waktu tertentu. Kok dalam jangka waktu tertentu, karena bisa jadi nanti semakin lama kan kita harus update nih. Misalnya bahasa pemrogramannya sudah tidak berlaku untuk saat ini, sehingga kita perlu bahasa pemrograman yang lebih update lagi. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kayaknya sudah ada yang banyak yang bersiap-siap kuliah nih. Kalau nggak ada, kita langsung ke tugas. Kan nggak ada yang tanya toh, berarti nggak apa-apa boleh ngasih tugas. Jadi tugasnya yang minggu kedua, kalau nggak salah yang kemudian direvisi di minggu ketiga, kan sudah menentukan faktor dan kriteria di metode MECOL. Nah, kemudian yang perlu kalian lakukan, meneruskan menghitung bobotnya. Ataukah mungkin kemarin ada yang sudah bisa untuk menghitung bobotnya? Bu, punya saya sudah benar. Kalau sudah benar, nggak apa-apa, nanti dikumpulkan lagi. Jadi nanti menghitung bobotnya menurut berdasarkan faktor-faktor dan kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian langkah-langkahnya disesuaikan dengan atau dibuat seperti contoh pakai tabel tadi. Karena tapi tadi kan membandingkan dua, ini punya kalian saja, tidak usah membandingkan tapi menghitung saja ya. Jadi gunakan dalam bentuk tabel. Kira-kira gitu, ada yang ditanyakan nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Sudah cukup? Sudah? Kalau nggak ada yang ditanyakan, presensinya udah kemarin ya? Nggak ada masalah kan presensinya? Golongan D? Nggak ada yang laporan ke saya anggap nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ketemu minggu depan. Insya Allah minggu depan, minggu terakhir sebelum UTS ya. Saya harap bisa hadir semuanya supaya kalian aja Burki ngasih bocoran soalnya kan. Jadi nanti saya harap minggu depan kalian hadir semua untuk mengikuti perkuliahan. Semoga bisa kuliah sesuai dengan jadwalnya supaya saya juga tidak bingung untuk mencari penggantinya. Oke, sudah cukup? Tetap semangat belajarnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.